Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini beda kontennya karena kita ini lagi sedang karantina. Ya seperti karantina, tapi kita ingin mencoba untuk produktif. Ini seperti podcast, tapi aku nggak senang sih podcast karena itu cuma ngobrol gitu. Ini sangat spesial sekali teman-teman, karena malam ini saya ditemani dengan sahabat saya, yaitu Taufikur Rahman. Dia seorang penulis, traveling juga, dan dia masih jomblo. Karena ini, iya ini Kacau. karyanya dia. Ada 2 buku kalau nggak salah dia udah buat buku. Gimana sekarang, Pek? Setelah lulus wisuda, apa yang dilakuin sekarang? Pasca wisuda nih. Iya, pasca wisuda apa nih sih? Baik sih, artinya kalau kemarin kita terikat secara formal di kampus, sekarang lebih leluasa. Mau traveling bebas, mau kegiatan sosial bebas, artinya nggak terikat. Iya, nggak terikat. Itu saja sih. Jadi kalau di kampus kan kita harus ngatur jadwal untuk traveling aja kan, kita harus nunggu liburan. Tapi kalau sekarang minimal punya income saja, terus ditabung, ya setelah itu jadwalin beberapa tempat lah untuk Berarti lulus dikunjungi. dari kuliah nggak kerja dong? Malah resign. Resign dari pekerjaan yang Jadi semester 7 itu sebenarnya udah kerja. udah kerja. Ngajar di salah satu sekolah di Bali. Cuman waktu itu saya berpikiran bahwa karena masih muda, terus banyak yang harus ditimba, terutama pengalaman. Jadi saya malah resign dari kerjaan. Bego nggak ya? Ini aneh sebenarnya. Bego nggak ya? Ini aneh banget. Karena orang-orang kebanyakan kalau udah wisuda itu pada cari kerja, Pak. Nggak ngerti. Iya, ini Anda udah kerja, terus kenapa kamu selesai kerja itu kamu resign, berhenti dari kerjaan itu? Jadi kan kemarin tahun lalu sih sebenarnya, dan resignnya awal tahun. Jadi berpikirnya bahwa kan saya ngajar di sekolah, tentu terikat dengan sistem di sekolah. Jadi untuk kemana-mana itu sangat susah. Makanya setelah resign dari sekolah itu, saya langsung traveling kecil-kecilan ya. Kalau saya bilang, karena Berkelana. iya kecil-kecilan doang. Karena cuman beberapa pulau kecil yang saya singgahi sih. Nggak tahu sih orang-orang pada tahu apa enggak ya pulaunya. Pulau apa aja? Pulau apa aja? Misalnya saya di Pulau Sapekan, terus Kangean, Sitombok, itu juga ada pulau sepanjang kalau nggak salah. Jadi itu pulau kecil yang jarang sih kalau orang-orang tahu ya. Padahal itu maksudnya nggak di pulau-pulau yang misalnya kayak Papua, enggak. Itu masih lingkup Jawa Timur. Di Jawa Provinsi Timur. Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ya. Dan next selanjutnya kamu mau kemana ini? Niatnya traveling kemana? Nah, habis ini kan kemarin habis dari pulau, saya ketemu teman di Surabaya. Saya rencanain kemarin itu khusus yang kemarin itu saya dari ini Pare, Dari Bari, Kampung Inggris. Kampung Inggris. Niatnya Kampung Inggris apa, Pak? Kacau sih. Niatnya ke sana apa dong? Apa cuma main-main, mampir? Ke Kampung Inggris itu sebenarnya pengen belajar bahasa Inggris, Pak. Cuman di tengah perjalanan itu yang salah, saya seharusnya punya target kan kalau ke sana. Apa targetnya? Nah, target kemarin itu sebenarnya pengen TOEFL, cari TOEFL. Cuman saya salah pilih program. Artinya saya ambil speaking sama grammar vocab. Seharusnya kalau emang mau TOEFL ya langsung aja sih pre-TOEFL. Yang pengen cepat ya. Tapi kalau teman-teman mau lama di sana bisa seperti saya ambil semua dari dasar. Enggak gini, kamu kan selesai wisuda baru ke Pare, Kampung Inggris. Nah, kenapa nggak dari dulu? Itulah. Itulah. Kalau dulu itu kan Masih masih sibuk sama organisasi. Kan ada waktu libur gitu loh. Iya, nah libur itu malahan saya kacaunya itu buat jalan-jalan. Liburnya buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi nggak ada waktu lain selain liburan. Iya kayak gitu. Nunggu selesai wisuda berarti, nunggu lulus dulu, baru ke Kampung Inggris.
itu kampretnya. Seharusnya kan dari dulu ya. Iya, Saya seharusnya dari mikirnya itu kan buat persiapan. Jadi kalau teman-teman mau S2 apalagi, minimal sebelum lulus tuh udah persiapan. Udah tahu lah. Misalnya nanti mau IELTS atau mau TOEFL gitu. Jadi minimal manfaatkan liburan. Kalau kuliah itu kan ada yang libur sampai 3 bulan Iya, ya. ada. 3 bulan. Ya, sebulan 2 bulan di sana. 2 minggu lah. Di kampung Untuk Inggris. persiapan ya. Karena itu sih biar lepas dari kuliah, persyaratan untuk kalau beasiswa itu udah ada semua. Terus tip kamu untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat gitu. Apa nih? Kan banyak pertanyaan dari masyarakat. Apa? Kamu kerja apa? Kamu kapan nikah? Selesai wisuda pastinya kan Oh ditanyakan iya, seperti iya itu. benar. Itu kan saya bilang saya resign. Cuman kan di samping itu saya freelance juga kerjanya. Ya, freelance menulis. Menulis, sama saya juga jualan buku. Oh, jualan online gitu ya. Iya. Ya, Kokopic Store. Jangan lupa Kokopic Store. Ya. Kok kayak big book? Oh, Kokopic Book. Ganti brand sekarang. Kokopic Book. Ya. Sebenarnya kan ini sih prinsip saya itu sekarang. Untuk sekarang saya nggak mau terikat sama instansi manapun. Biar kalau saya freelance minimal saya ada pemasukan untuk nabung sama ya minimal konsumsi sehari-hari. Nah selebihnya kalau saya tidak terikat dengan instansi manapun, pergerakan saya kan bebas, mau kemana saja. Tapi nasib seorang freelance itu kan nggak tentu, Pak. Ya bener, itu aja sih, kita harus jeli cari peluang. Apa sih yang mau kita lakukan untuk dapat uang? Misalnya kalau ente kan buat konten, kalau saya itu biasanya cari event menulis atau enggak buat ada namanya ghostwriter. Jadi kita yang nulis nanti dipublish sama orang lain, tapi kita dapat bayaran. Oh gitu. Nggak besar sih sebenarnya, tapi cukup lah buat beli susu. Buat ngopi cukup gitu ya. Kamu udah 2 buku nih. Kamu udah 2 buku kamu ciptain selama masih kuliah. Kan iya? 2 buku kan kamu tulis sama masih waktu 2 buku. kuliah. Dan setelah kuliah mau berapa buku lagi niatnya? Sekarang ada beberapa naskah, cuman belum saya berani terbitkan karena menurut saya itu belum selesai. Soalnya kalau saya nulis tuh biasanya saya buat aja naskah, habis itu kita diamkan, saya diamkan, habis itu baru saya kasih teman-teman terdekat buat koreksi-koreksi, habis itu baru cetak terbit. Sekarang gini, setelah kamu masih kuliah, beban pendidikan kamu kan masih kamu pikul. Oh iya yang tadi ya. Iya, yang tadi. Susah. Dan setelah kamu selesai kuliah, bukannya beban itu bakalan nambah ke kamu? Ataukah memang beban yang kamu pikul udah hilang? Ya, pasti ada lah kalau beban. Apalagi kan kalau di masyarakat ya, mohon maaf ya, masyarakat di desa, di kampung, kalau mau dijelasin sebagai penulis siapa sih finalis? Iya. Kerjanya apa sih gitu? Menulis buku. Iya, apalagi jualan buku yang notabene sekarang susah buat cari orang yang mau beli buku gitu. Apalagi minat bacanya orang. Bacanya juga rendah. Cuman ya berani ini aja sih sebenarnya. Kita nggak mau dengerin orang yang kayak gitu. Iya. Soalnya sekalipun kita jelasin misalnya, iya udah saya kerja sebagai penulis. Iya udah susah juga ya. Jadi penulis tuh menurut saya bukan pekerjaan juga. Ya tapi hobi. Hobi. Dari menulis, hobi kamu menulis dari kuliah dari semester berapa? Sebenarnya sih SMA. Cuman itu nggak intens waktu kuliah. Kuliah itu mulainya sih semester 3. Semester 3 udah 3 serius. baru belajar lagi. Jadi kalau dulu saya kuliah itu setiap kali jam istirahat, jadi kuliahnya jam 8, nanti masuk lagi jam 11. Kuliah biasanya 2 SKS misalnya, udah 2 jam. Nah, istirahat itu kalau teman-teman ke kantin 2 SKS bukannya 1 jam setengah, Pak? 2 jam lah. 1 jam setengah. Iya, 40 kalau nggak salah, 45 itu. Habis itu biasanya saya gunain buat ke perpus. Jadi saya ke perpus daerah, biasanya saya baca buku, cari referensi di sana. Jadi itu sih yang membedain kalau teman-teman ke kantin
saya malah ke perpus. Ke perpus. Iya, saya juga cari AC sama wifi. Masih mana kosan banget tuh ya. Terus sekarang masih belum pengen kerja, masih pengen mencari jati diri atau memang gimana nih? Kalau sekarang ya nikmatin aja dulu sih. Intinya setelah pasca wisuda, kalau teman-teman yang lain sekarang lagi giat-giatnya cari pekerjaan, kita kan sebenarnya udah kerja, cuma nggak terlihat gitu, cuma nggak terlihat. Kayak milenial banget lah itu sekarang. Tapi juga ya kita harus persiapin, mengingat ya umur kita nggak bakalan kayak gini terus. Minimal kita harus punya target. Oh iya, untuk umur sekian sampai sekian saya harus melakukan ini. Habis itu kita harus melakukan ini. Iya, harus ditata dari sekarang. Iya. Sekalipun orang kalau di luar lihat kita kayak orang ke barat, ke timur, utara, selatan, nggak jelas gitu. Tapi kan minimal ekonomi kita ya aman lah. Aman sih aman, Pak, tapi kan nasib seorang freelancer Ya, tahu sendiri. itu yang nggak menjanjikan. Tidak ada, ya beda dengan seorang PNS. PNS itu kan lebih menjanjikan. Tiap bulan itu ada, tetap ada. Cuman nanti mungkin ya sampai awal tahun depan baru serius lah jalan hidup. Oh sekarang serius ya. Berarti tahun depan. Sekarang umur berapa? 23? Enggak lah, 22. 22, serius. 22. Serius. Ya elah lu gak percaya. Serius Sumpah, 22. 23 lah. 23 tuh. Juni kayak Juni. Juni baru 23. Iya. Iya 22 ya. Anggaplah 23 lah, Pak. Iya boleh. tapi umur 23 tahun ini aku sering mikir udah berbuat apa di umur 23. Iya. Ya, kadang kita juga harus kontemplasi sih. Iya. Kayak kita harus cari kesunyian, kesepian. Terus kita merenung sejauh apa hidup ini udah digunain, terutama untuk orang lain. Itu Berguna penting. bagi orang lain itu. Karena kalau untuk kesenangan diri sendiri, ya kita jalan-jalan aja udah senang. Tapi cuma untuk bermanfaat pada orang lain itu sangat susah. Apa yang bisa kita berikan? Misalnya kita mau berikan harta, ya berapa sih harta lu yang punya gitu? Kan dikit banget ya. Cuman minimal ilmu lah. Bisa kita Ilmu, berbagi. misalnya ngisi atau enggak berbagi apalah yang bisa kita bagi gitu. Ya seperti itu sih. Target menikah kapan? Nih parah nih nanyanya. Masa nanya nikah sekarang? Ya sesuai dengan undang-undang negara. Umur 25. 3 tahun lagi tuh. Ya 25 lah. 25 lah paling pas. Berarti masih ada niat untuk melanjutin S2 dong. Insyaallah kalau ada rezeki. S2 tuh ada buat biar beasiswa. Iya berkelana itulah sekarang. Menikmatin hidup dulu. Kamu berkelana yang kamu cari itu apa? Itu yang susah dijelasin pada orang lain sih. Enggak, masalahnya gini, Pak. Aku pernah dengar Firsa Bersari bilang itu kalau dia berkelana itu dia dulu itu cari jati diri dia. Oh iya. Dan semakin dia cari, itu semakin dia tidak menemukan. Oh benar sekali. Iya kan? Dan akhirnya dia itu berpikir bahwasannya jati diri itu tidak harus dicari tapi diciptakan. Jadi kalau bagi saya itu semua tempat itu adalah rumah. Nah, setiap tempat ada rumah. Cuman rumah terbaik itu tetap pilukan ibu. Oh iya. Seperti itu. Jadinya ketika ke tempat satu ke tempat yang lain, kita bakal nemuin semacam keluarga baru. Itu pasti. Kedua, pengetahuan yang tidak pernah kita ketahui. Pengalaman. Terus kita bisa melihat ternyata ada sisi lain dari apa yang tidak pernah kita ketahui dari manusia lain.